Salam. Selamat hari Sabat 7 Juli tahun 2023. Pada saat ini saya senang sekali kita bertemu kembali dalam persekutuan roh untuk menyampaikan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, berita Sion surgawi. Kami akan menyampaikan dengan tema pada saat ini, yaitu antikris. Figur antikris akan muncul dari Rusia. Figur ini, Yudas ini, figur antikris ini, dia dari keluarga dengan Yudas Iskariot. Haleluya. Ini satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang Tuhan beritahukan, dan kami akan bersaksi menyampaikan. Dengan demikian, sebelum kita panjang lebar untuk menyampaikan kesaksian kami dalam channel saya ini, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu Bapa pada saat ini Tuhan, dalam hadirat-Mu hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau bukakan tentang rahasia durhaka neraka, yaitu berhubungan dengan di mana akan diberi kesempatan kepada antikris 3,5 tahun di bumi untuk mengolah gereja. Dengan kepala antikrisnya, yaitu berasal dari Rusia, figur yang berasal dari Rusia, dari keluarga Yudas Iskariot yang tersembunyi di sana. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, untuk mengenal lebih jauh mengenal figur ini, melalui kesaksian kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami, sehingga dengan menyampaikannya berita ini, maka semua orang harus mulai waspada dan bersiap-siap, terutama angkatan orang-orang yang percaya kepadamu Bapa, untuk menghadapi dunia kersamaan, menghadapi dunia antikris. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah kami. Haleluya. Mari Roh Kudus mengambil tempat di mimbar hati kami untuk beracara, bersaksi, untuk memimpin menyampaikan kesaksian ini. Kami mengundang Bapa dalam nama sesuai dengan amanat firman-Mu. Bapa berkata tadi bahwa setiap orang yang mencoba-coba Bapa menghalangi pelayanan-pelayanan ini, channel ini, melalui channel ini Bapa, karena ini waktu singkat, maka Bapa, malaikat dengan pedang menyala-nyalakan, berjaga-jaga, menyabar-nyabar, yang melintang patah memeleh putus. Yang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, baik itu orang-orang Kristen, orang Papua maupun juga orang di luar Papua, karena berita itu Tuhan sudah menyatakannya dari atas Papua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Dengan demikian kami serahkan untuk pengawal-pengawal firman Tuhan untuk mengamankan setiap penyampaian firman Tuhan yang kami sampaikan dan akan didengar oleh setiap orang. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Banyak hamba Tuhan terlebih dahulu dari tahun-tahun 70-an, mungkin jauh sebelumnya, figur yang akan muncul itu berbagai penafsiran menurut pemahaman mereka, dari berbagai negara, baik itu dari Israel, dari Rusia, dari Roma, Eropa, Amerika, bahkan Indonesia. Banyak menyatakan bahwa figur antikris akan muncul dari Roma, ataupun juga akan muncul dari Eropa. Ada juga banyak yang bilang bahwa itu dia akan muncul dari Amerika, Rusia, dan lain-lain. Haleluya. Itu oke-oke saja, karena itu pemahaman-pemahaman mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami, penafsiran mereka sesuai seputar antikris, figur-figur antikris yang akan muncul, yang didorong oleh karena roh antikris yang akan muncul. Haleluya. Baik, itu banyak hamba Tuhan melalui YouTube, melalui channel, mereka sudah banyak sampaikan.
Haleluya. Pada saat ini juga kami juga mau sampaikan apa yang Tuhan bukakan kepada kami melalui pelayanan-pelayanan kami. Yaitu pelayanan yang salah satu pelayanan yang kami jalani adalah pelayanan penyelesaian dosa kutuk Gibeon. Dosa kutuk Gibeon itu adalah penyelesaian dosa 12 suku Israel telah kena kutuk akibat pelanggaran hukum Taurat. Pelanggaran karena 12 suku Israel itu telah terlibat dalam penyaliban Yesua. Dari moyang 12 suku Israel telah terlibat dalam penyaliban Yesua. Sehingga darah ini harus diselesaikan pada akhir zaman. Bersamaan dengan masa kepicikan Yakob, Israel turun-temurun diselesaikan. Dan ini berdasarkan pelayanan kami sudah berdoa. Dan dalam doa kami untuk penyelesaian kutuk penyaliban Yesus oleh 12 orasi 12 suku Israel, moyang 12 suku Papua ini sudah diselesaikan. Dengan demikian apa yang dibukakan dalam rahasia penyelesaian ini akan saya mau bersaksi, saya akan sampaikan terutama berhubungan dengan 30 perak Yudas yang berhubungan dengan itu. Nah, dari video-video sebelumnya ada banyak hamba Tuhan yang bersaksi bahwa Yosua itu disalibkannya di Papua. Dan karena Papua itu adalah wilayah Turki kuno dan wilayah Yunani kuno yang dipindahkan oleh Tuhan dalam masa kaos. Kekacauan Yahweh terhadap manusia dan dosa karena ulah dosa manusia. Sehingga Bapa membuang jauh, menyembunyikan jauh Papua itu setelah semua peristiwa Alkitab itu terjadi di atas tanah Papua. Haleluya. Ya, itu ada beberapa hamba Tuhan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian dosa turun-temurun Israel dalam 12 suku Israel terlibat, 12 suku terlibat dalam penyaliban Yosua ini. Hari ini sedang diikuti oleh 12 negara. Bapak bilang beritahukan kami. Dan 12 negara. Haleluya. Hamba Tuhan dari tim-tim doa 12 negara. Ya, jadi berhubungan dengan terutama itu mengenapi kitab Wahyu 14 ayat yang ke-6, 7, 8 itu. 3 malaikat memegang Injil yang kekal di tangannya untuk dan menghakimi bangsa-bangsa mulai dari kaum pribadi, kaum keluarga, suku, bangsa, bahasa dan bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, Injil yang kekal. Injil yang kekal itu muatannya dia lengkap. Kalau Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes dan juga kisah para rasul sampai ke Wahyu itu banyak yang dimuat di dalam tapi belum lengkap. Tapi Injil yang kekal itu ada di perpustakaan di surga. Haleluya. Nah, pada akhir zaman itu Tuhan membukakan semua rahasia-rahasia Injil kekal itu. Dan Tuhan mengetahui semua kejahatan orasi 12 suku Israel dari moyang-moyang melakukan penyaliban Yesua itu. Yang terlibat itu Bapak tahu persis. Karena saksinya kuat. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Bahwa ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman dan Roh. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi yaitu Roh, darah dan air. Itu Yesua sendiri. Jadi Yesua sendiri tahu dari turunan pada zaman generasi Yesua yang menikam lambung Yesus itu marga siapa, suku ini dia sembunyi di mana, itu Yesua tahu. Yesua juga tahu Yudas itu dari 12 suku Israel itu dari suku mana. Nah, Yudas ini punya keluarga turunannya sekarang itu ada sembunyi di mana, itu Bapa mengetahuinya karena Yesua itu Roh Kristus sangat mengetahui persis. Jadi pada waktu kemarin pengadilan penyaliban Yesus, prosesi orasi penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel yang diwakili oleh 12 marga Papua. Ini kali 12 suku Israel beras-ras 144.000 marga Israel yang terlibat dalam penyaliban Yesus dan mereka ini sudah terpencar di seluruh dunia. Haleluya. Dan dari turunan Yudas yang telah menjadi antikris pada zaman Yesua itu dia tersembunyi di Rusia
berdasarkan petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Dan inilah akan muncul menjadi antikris. Haleluya. Baik, kita lihat dulu sebelum kita panjang lebar bersaksi. Kita melihat dulu Matius 26 ayat 15. Matius 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uan perak kepadanya. Dan mulai saat itulah ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesua. Judas mengkhianati Yesua 14 dan 15 dan 16. 14-nya, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uan perak kepadanya. Haleluya. Iya. Kita juga baca lagi di Matius 6. Saya ambil hanya 2 ayat saja, terlalu banyak pembahasan menyangkut Judas. Ya, Matius 6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan juga kepada Mammon. Haleluya. Mammon itu kata lain setan. Setan itu kata lain juga, Mammon itu juga kata lain itu uang. Haleluya. Sebelum saya sampaikan ini, saya bersaksi dulu sesuai dengan kesaksian Tuhan yang memberitahukan kepada kami bahwa pada waktu kami berdoa, ada 12 marga yang Bapak suruh berdoa untuk yang terlibat dalam penyaliban Yesua, yang pukulan berat yang diberikan kepada Yesua. Itu Yesua hitung itu ada 12. Itu Roh Kristus dalam pengadilan itu hitung itu ada 12 suku. Yang itu pertama adalah yang ambil 30 perak. 30 keping perak itu Judas. Itu marganya juga ada. Terus yang menyikam lambung Yesus, yang cambuk Yesua, yang yang jadi mata-mata untuk menyangkap Yesua. Terus ada 12 marga yang terlibat di dalam yang berat, menurut Yesua itu berat, yang memakotai kepala Yesua. Terus yang kasih makan racun, itu air anggur karang terakhir itu. Terus yang paku itu ada 12 suku Israel. Tuhan ambil suku-suku itu, marga-marga itu dari marga-marga di Papua, ada 12 marga. Haleluya. Karena marga-marga di Papua itu dia terlibat dalam 12 marga, 12 suku Israel. Ya, baik, itu berhubungan dengan ini. Pada waktu kami berdoa, marga Judas yang mengambil itu, pada waktu kami berdoa itu, Tuhan kami berdoa tanya, Tuhan ini bagaimana? Bagaimana dengan Judas itu, dia ambil uangnya itu di mana, 30 perak itu di mana? Lalu Tuhan beritahukan bahwa uang yang dia ambil itu adalah uang Mammon.
Uan Mamon itu atau Uan Mamon itu dia ada di antara ini wilayah Kabupaten Deiyai dengan Timika dan sekarang disebut Freeport ini, tapi itu sebelah bawahnya. Nah, di situ Uan Mamon itu dia ambil dari Uan setan yang dia ambil ini dari Lucifer punya ini. Nah, itu dia ambil 30 perak. Jadi uang itu dibayar oleh ahli-ahli Taurat. Melalui ahli Taurat, tapi ahli Taurat itu ambil uang itu uang dari setan. Uang dari alam setan yang tadi di sana dan wilayah itu. Dari situ baru don jebak ini. Siapa ini? Yudas ini. Mereka jebak. Lalu dia ambil 10 perak itu. Haleluya. Lalu berhubungan dengan Yudas kan kita tahu cerita firman Tuhan, nanti bisa baca sendiri. Lalu karena Yudas ini dia bendahara dari 12 rasul dan dia pikirannya itu hanya melayani mamon, uangnya pikirannya itu mamon, uang. Nah, jadi dari 30 perak itu bukan lagi Yudas dia serahkan kembalikan dia kembalikan setelah dia menyesal, sudah dia menyerahkan Yosua dengan cara sudah ditangkap, baru dia pergi kembalikan uang itu ke imam-imam. Tapi menurut yang Bapak beritahukan itu, Roh Kristus sendiri beritahukan sama kami itu uang 30 perak itu. Nah, 10 mereka kasih tinggal di daerah mewah. Di daerah mewah 10-nya itu dibawa ke Amerika. 10-nya ke Afrika, bukan Amerika, Afrika, di Rusia. 10-nya di Rusia. Haleluya. Nah, yang 10 ini 10 30 ini, tapi itu pun nanti dibagi oleh dari 12 marga 12 suku Israel itu dong bagi uang-uang itu. Dari 12 suku Israel yang terlibat dalam orasi penyaliban Yosua itu, mereka bagi uang-uang itu. Nah, Bapak kasih tahu seperti itu. Dia pun cerita pembagian uang itu panjang. Saya tidak cerita karena itu panjang jadi. Nah, intinya kembali ke Yudas. Jadi dari 30 perak ini, baru-baru kami sudah berdoa dan Tuhan bilang jangan 30 perak yang dari Papua itu disuruh kembali, 10 peraknya itu disuruh kembalikan, dan kami sudah berdoa. Dan setelah kami kembalikan yang 10 perak itu berhubungan dengan ada berapa marga-marga yang penyembah ular. Marga penyembah ular. Ular itu engwai, ada mereka penyembah kepada ular itu ada 7 marga. Ada 1 marga yang dia sudah ambil itu. Jadi dari uang ini yang 10 perak ini, nah itu yang baru-baru kami berdoa setelah pagi itu kami berdoa baru uang 10 itu dikembalikan ke tangan Yosua. Lalu setelah itu Tuhan perlihatkan itu ular naga berkepala 7. Yang kepala 1 yang ada di daerah Deiyai, kepala 1 ada di pokoknya seluruh wilayah, ada 7 wilayah adat Papua itu dia kepalanya ada di sana, dan dia punya batang dan lehernya di Maluku, dan dia punya batang ke bawah itu dia ada di Mesir, dan dia ekor ada di Rusia, ada Cina, India, dan juga di Arab. Dan dia tubuhnya melingkar mencengkeram bumi, itu sudah dilipat, sudah diamankan dan sudah masuk dalam penjara dalam. Nah, di situ setelah 10 perak itu dikembalikan. Nah, sekarang 10 perak itu yang dia ada di Amerika, 10 lagi di Rusia. Nanti dari 10 perak yang ada karena Papua dari 26 suku Israel yang ada di Papua itu sudah selesaikan penyaliban hutan darah, sudah diselesaikan, maka 10 itu dikembalikan ke Tuhan, sudah aman, dan orang Papua sudah ini sudah selesai, termasuk 12 suku Israel pada prinsipnya sudah selesai. Untuk penyaliban Yesus 12 suku Israel sudah disucikan, sudah selesai, sudah damaikan. Haleluya. Itu seperti itu. Nah, sekarang 10 perak ini dia ada di Amerika. Nanti Amerika ini nanti dari Amerika mereka mencanangkan 666 itu dari Amerika mereka akan sahkan. Jadi tahun 2030 itu 1 negara, 1 agama, 1 mata uang akan dicetuskan oleh PBB.
Itu karena 10 perak ada di sana. Nah, sedangkan 10 peraknya ada di Rusia. Haleluya. Nah, 10 peraknya ada di Rusia. Dari 10 perak ini yang dipegang oleh siapa ini? Yudas ini, dari keluarga Yudas yang kaya raya. Dari yang pegang ini akan muncul di Rusia itu orang kaya raya, orang yang punya uang. Haleluya. Dia mempunyai satu model Lucifer dan pengetahuan yang besar, dan bangsa-bangsa akan takluk kepada dia. Haleluya. Sementara ada persaingan antara Rusia dan juga Amerika. Tetapi pada akhirnya itu Bapak bilang itu, setelah kami kemarin berdoa itu, posisi ular naga yang antikris dari bapaknya, bapak pembohong dari antikris itu dia ada di air di bawah laut Rusia. Di bawah laut Rusia, dan sekarang oleh dorongan itu yang membuat Rusia dengan Ukraina itu sedang perang itu. Itu perang karena itu dorongan-dorongan itu. Yang naga yang berkepala 7 sudah dimasukkan dalam. Sekarang naga yang berbentuk apa lagi ya nanti ini, dan sudah muncul di Rusia itu. Haleluya. Kita lihat di Wahyu 12 itu. Di Wahyu 12 ayatnya yang ke 17 itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergilah memerangi keturunan lain yang menuruti hukum-hukum Yahweh dan memiliki kesaksian Kristus. Ya, ini sudah naga ini, naga merah ini. Naga yang marah merah ini. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, lalu membuka mulutnya dan menelan supaya semburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Nah, ini dia ada di naga ini, dia ada di antara ini laut di Rusia. Naga berkepala 2. Nah, ini itu yang akan mendorong. Itu dia punya bapak pembohongnya, penyesatnya, pembohongnya. Dari dalam ini karena 10 perak sudah dibawa lari dari keluarga Yudas Iskariot. Dari garis keturunan karena darah mereka dari garis keturunan ini. Sehingga orang terkaya di muka bumi itu nanti dia yang pegang dari Rusia ini. Sekarang dia punya kekuatannya apa? Pikirannya apa? Mamon. Dia menyembah uang dari alam setan naga ini punya. Nah, jadi semua pemerintahan akan takluk. Karena apa? Manusia sekarang itu, makanya Yesus bilang bahwa uang dan Tuhan. Uang dan Tuhan. Orang menjadikan uang itu sebagai Tuhan. Dan anggap Tuhan itu uang. Ini dosa akhir zaman, dosa memuncak akhir zaman, hampir semua, tua muda besar kecil. Sehingga pada akhir zaman itu naga ini dia akan bermain, atau Lucifer si antikris ini dia akan bermain di dalam ini. Nah, antikris, kepala antikris ini dari Rusia ini, dia akan menaklukkan raja-raja, presiden-presiden, ratu-ratu, semua akan tunduk. Haleluya, karena dia menguasai ekonomi, dia menguasai kekayaan, dia menguasai semua uang. Haleluya. Nah, ini yang nanti disebut dengan model antikris, model Yudas, dari keluarga Yudas. Haleluya. Karena 10 perak dia dibawa lari ke sana. Amerika itu dia ada 10 perak juga ada di sana, tapi Amerika itu dia hanya mensakan apa yang Bapak akan bicarakan. Amerika itu hanya mensakan apa yang tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan kepada Mammon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan kepada Mammon. Ya. Contoh kasus seperti Yudas. Yudas dia bendara. Jadi Yesua itu beritakan Injil. 12 murid itu 11 murid don sangat setia mendengar, tapi Yudas berpikiran itu selalu ke uang terus. Nah, nanti di akhir zaman itu, bukan akhir zaman, dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi itu orang pikiran semua kepada uang. Orang punya semua pikiran manusia itu kepada uang. Dan itu sudah terbukti. Gara-gara uang orang berkelahi, gara-gara uang don kuasai Papua, gara-gara uang. Ya, gara-gara uang, gara-gara ini. Haleluya. Jadi contohnya saja, itu gara-gara Papua itu gara-gara kekayaan, dan dari mata alam, dari berbagai teknologi mereka sudah lihat mempunyai apa itu ada sembunyi di ini semua kekayaan Taman Eden itu, emas, perak, sampai apa semua itu kan ada di Papua. Dan itu Papua itu kota Tuhan. Jadi Bapak bilang itu ada 2021 raja ratu yang telah menandatangani untuk mau rebut itu Papua itu pada zaman-zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Nah, pada waktu zaman generasi Yesua. Jadi bukan saja Judas, Pilatus, Herodes, tidak. Bapak bilang sebenarnya itu ada sekitar 2021 raja-raja yang telah mempermainkan Yesua untuk memperebutkan itu Papua. Nah, pada waktu Belanda masuk, mereka sudah tahu dengan mata alam, dan Belanda membiarkan rahasia itu. Karena dia mempunyai mata alam dan dia tahu semua persis luar dalam dari rahasia Pulau Papua itu sendiri. Haleluya. Jadi Bapak beritahu kami itu ada 182 negara. Ya, mereka itu sedang di Bogor. Lalu Belanda dia membeberkan rahasia Papua. Nah, rahasia Papua. Lalu Inggris itu disponsori oleh Inggris, itu mereka membujuk Belanda untuk kasih 300 golden. Kenapa harus dibayar 300 golden? Bapak bilang itu dibayar 300 golden. 300 golden dibayar itu lambang daripada 30 perak yang Judas ambil di tanah Papua, diambil untuk menyalibkan Yesua. Itu inti permasalahannya ada di situ. Dan masalah ini kemarin, jadi inti masalahnya di situ. Jadi 180 negara itu mereka sepakat. Lalu mereka mensandiwara politik untuk bagaimana supaya Papua itu dikuasai oleh Amerika. Jadi Rusia dengan Amerika itu mereka sudah begini terus dari dulu. Jepan, mereka itu Jepan dia mau kuasai Asia tidak bisa. Itu hanya karena Papua. Cina dia tahu, Jepan dia tahu dari Cina. Haleluya. Jadi Rusia dengan Amerika, Cina dengan Amerika, ini kan mereka berdebat terus. Itu karena mereka sudah tahu apa isi rahasia kandungan Papua ini. Kemarin Bali G20 itu termasuk di dalamnya. Nah, itu termasuk di dalamnya. Sampai nanti puncaknya itu ini Bapak bilang itu nanti ada perang dunia ketiga dan keempat. Bangsa-bangsa akan berperang untuk merebut Papua ini, tapi itu dalam rancangan Tuhan. Tapi mereka tidak akan dapat. Karena Papua itu kota Tuhan. Dan Tuhan sembunyikan kekayaannya di sana. Haleluya. Jadi 180 negara membatalkan Papua, lalu masuklah. Jadi Soekarno dan juga itu hanya mereka itu mainan dari Rusia, dari Amerika untuk menguasai Papua. Jadi Indonesia itu hanya menjaga ladang suburnya Amerika dan Rusia. Nah itu dia hanya. Jadi kalau orang Papua hari ini mengamuk sama orang Indonesia itu salah. Sebenarnya orang Papua harus menuntut kepada orang Belanda, orang Amerika, PBB begitu.
mengadunya ke sana. Haleluya. Karena Amerika tanpa Papua itu biasa-biasa saja. Amerika, Israel tanpa Papua pintu surga tidak akan terbuka. Haleluya. Di balik itu semua kembali ke keluarga Israel, 12 suku Israel. 6 suku Israel ada di Yerusalem sana, 6 suku Israel ada di Papua. Dan itu semua ada di dalam rangkuman rancangan Tuhan, Yahweh pencipta langit dan bumi. Haleluya. Itu sedikit rahasia. Haleluya. Jadi sedikit rahasia di mana seperti itu. Sekarang bagaimana supaya orang Papua ini, kan Tuhan bilang Papua itu bangsa-bangsa yang angkuh, jahat. Tapi karena kami sudah berdoa terus menerus, jadi makanya Tuhan bilang itu dari 2017 tuh 2006, 2017 puncaknya itu terus berdoa, harus merendahkan diri, menyelesaikan dosa perusakan Taman Eden di Papua oleh moyang 12 suku Israel. Terus menyelesaikan dosa turun-temurun Israel dalam perusakan pelanggaran hukum Taurat turun-temurun Israel, dan juga penyaliban Yesus ada 12 suku Israel dan pembunuhan para rasul dan para nabi di atas tanah Papua. Jadi tanah akal dama yang setelah Yudas ini itu, tanah akal dama itu dia ada di depan pintu gerbang timur Golden Gate, yaitu di Kaitaka. Jadi sebelah kanannya itu darah-darah orang roh suci, di sebelah kirinya itu darah-darah Abel Kain, di sebelahnya darah siapa ini? Yudas dan lain-lain. Nah, itu dia punya rahasianya. Jadi rahasia bahwa kepala antikris akan muncul dari Rusia itu Bapak ada bilang seperti itu, dan dia punya naga berkepala dua yang akan mengeluarkan uang yang banyak dari naga untuk menjamu bangsa-bangsa, seperti yang Mama Ogeta lihat ada hamba Tuhan satu, Tuhan bawa dia ke surga, dia mati suri 2 hari 2 malam, lalu Mama ini disuruh kembalikan ke bumi. Setelah dia ke surga, baru nanti 3 bulan lagi baru nanti Bapak di surga kasih pulang dia kembali ke surga. Jadi waktu kesaksian dia ke surga itu, sebelum dia masuk kerajaan surga itu, di pintu surga itu Tuhan perlihatkan dia dengan malaikat itu, beritahukan dia bahwa di luar dari pagar itu orang sedang sembah, orang besar kecil PBB, yang besar ke kecil kadang sedang menyembah ular naga. Mereka ular naga bilang begini, nanti dia akan keluarkan uang, terakhir itu nanti akan keluarkan uang. Mereka dia jamin bangsa-bangsa, raja-raja dengan uang. Jadi kamu harus menyembah saya, kamu harus lain pegang dia ekor, lain jari, dong menyembah ular naga. Oke. Sudah malaikat dengan itu dong jalan, baru jalan terus dong kasih tinggal peristiwa dong jalan naik terus. Setelah itu sampai di Taman Eden. Di sana orang ribut lagi, ribut ke sana, berdiri begini, ribut apa? Malaikat bakal lihat sendiri. Itu perebutkan masalah Papua. Ribut masalah perkara Papua. Haleluya. Dari malaikat dari atas bilang, kasihan Papua Tuhan sudah sediakan satu kerajaan. Haleluya. Setelah itu dong jalan terus ke masuk di Sion surgawi, melalui pintu Pedan, melalui pintu singa putih, mereka masuk. Haleluya, ceritanya panjang. Jadi itu dia bersaksi. Jadi pada saatnya itu orang-orang akan menyembah naga, menyembah uang. Menyembah naga, menyembah uang. Uang antikris akan dikeluarkan. Jadi orang yang kaya raya, yang memegang pintu keuangan atau mamon, dari Rusia itu dia akan keluar. Dengan dia punya naganya. Jadi Tuhan bilang, Bapak Yahweh bilang itu, sepertiga dari dengan demikian itu Bapak bilang itu, Bapak dari surga ya ada bilang itu bahwa akan ada pada waktunya itu akan antikris akan diberi kesempatan untuk mereka akan membentuk milisi untuk menggosok orang-orang Kristen yang biasa-biasa yang di halaman, sesuai Wahyu 11 itu ayat 1 dan 2 itu. Jadi halaman itu sudah diserahkan ke antikris. Haleluya. Antikris akan menginjak-injaknya. Itu perintah siapa? Haleluya. Nanti dia punya pusatnya itu ada di sana. Tapi yang akan melaksanakan itu adalah raja-raja, itu adalah akan bersinarnya di PBB. PBB karena di Amerika dong bawa 10 perak. Di Rusia ada 10 perak. Itu. Seperti itu.
Sehingga orang yang akan muncul itu adalah orang yang akan menyangkal Bapa dan Yesua. Seperti dia menyembah kepada uang, mamon itu. Nah, itu bagian dari kepalanya itu muncul dari sana. Nah, dia punya kaki tangannya itu dia menyebar di seluruh dunia. Dan hari ini sedang dia kerja. Pekerjaan antikris itu adalah pengurapan. Dia membenci kepada pengurapan Roh Kudus. Dia menolak juga kepada nama Tuhan. Itu intinya ada di situ. Jadi setiap orang yang Kristen itu sungguh-sungguh harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Walaupun kau punya iman, orang datang bayar dengan uang, dong bilang kau tinggalkan, kau punya Yesus. Haleluya. Sekarang kamu mau kasih uang, gampang saja. Atau mungkin dong tidak kasih tahu. Uang sudah baca-baca, ada uang antikris punya, ada kau pegang uang dan sudah kau masuk ke mereka. Nah, jadi ini hati-hati. Salah satu perangkap yang paling jitu yang sekarang antikris akan pakai, itu mulai dari Rusia itu masalah uang, kekayaan. Masalah uang, kekayaan yang akan dia pakai karena Yudas, seperti peristiwa Yudas penyaliban Yesus. Dulu mereka salibkan Yesus. Nah, sekarang orang-orang Kristen akan dikejar. Haleluya. Orang-orang Kristen akan dikejar. Haleluya. Dengan cara halus dan juga dengan cara, kalau tahap pertama dalam antikris dia main halus. Tapi tahap kedua itu sudah main kasar. Haleluya. Main kasar karena itu orang-orang Kristen yang hamba-hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan di berbagai dominasi gereja. Haleluya. Jaga motif pikiran itu kejar uang, bahaya. Haleluya. Disuruh kumpul setiap hari, disuruh seribu-seribu. Dari rumah kumpul ini tidak boleh sekarang. Pikiran-pikiran uang harus buang. Orang punya zamannya mereka menentukan bahwa kalau manusia itu mencapai zaman megako itu berarti zaman terakhir. Itu artinya manusia, gako itu artinya abu. Mega itu artinya uang, gako itu artinya abu. Jadi manusia ya didosa karena uang. Zaman itu zaman terakhir akan terjadi. Haleluya. Sekarang ini belum. Orang bilang ini sudah kita masuk zaman-zaman mega orang tidak ada, ini belum masuk. Itu zaman terakhir yang dia akan terjadi. Mega. Itu orang semua gara-gara uang, semua orang masuk dalam dosa. Haleluya. Jadi hati-hati, uang ini merupakan satu perangkap yang akan dipakai oleh iblis. Ini yang disebut mamon. Makanya Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan dan mamon, Tuhan Yesus dan mamon. Sekarang mau mengabdi kepada mamon atau kepada Tuhan. Haleluya. Sebenarnya uang itu alat, media sebenarnya untuk bayar ini. Tetapi pikiran manusia itu mencari uang itu tidak pernah berhenti, tidak tahu berdoa. Siang malam kejar uang terus, siang malam. Akhirnya dalam ayat lain dikatakan bahwa di 1 Timotius 3:2, di 1 Timotius 3 di sana berkata bahwa orang akan menjadi hamba uang. Cinta karena uang itu akan terjadi. Dan nanti puncaknya itu sudah nanti di jaga antikris, dia keluar dengan kepala antikris, dia punya kekayaannya. Jadi ada Mondex Lucifer yang sekarang sudah dibangun di Inggris. Haleluya. Inggris itu kan dia modalnya kan dari orang Rusia punya. Haleluya. Ya, chip Mondex Lucifer itu kan dari modalnya kan dari orang Rusia. Haleluya. Jadi sekarang kita cari tahu siapa dia di Rusia yang punya orang kaya, terkaya kuat. Haleluya. Jadi mata uang yang paling tua dalam sejarah mata uang bangsa-bangsa itu salah satu adalah Rusia. Haleluya. Nah, itu sehingga kita harus waspada menghadapi dunia kersamaan dalam hal masalah uang, karena mamon ini, uang, setan bisa sembunyi dalam uang. Jadi uang ini akan dipakai karena manusia pikiran berat ke uang. Jadi haleluya. Coba 24 jam berdoa berat ke Tuhan kah? Cari dahulu kebenaran kerajaan, semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya.
Tapi ini, haleluya. Macam sekarang di Papua itu kan banyak juga yang terjebak tuh. Uang-uang uang-uang dari alam punya, enam punya itu kan dia masuk di Papua itu kan banyak jebak orang-orang Papua. Tapi untung karena orang tim doa juga ada berdoa di sana jadi. Haleluya. Selalu berdoakan kas-kas daerah masuk supaya diberkati, supaya uang-uang yang sulap masuk itu harus dibersihkan dengan darah Yesus. Haleluya. Nah, ini saya berbicara seperti ini, mungkin ada yang berpikir, wah, mungkin dia tidak mau uang. Haleluya. Haleluya. Bukan tidak mau uang, tetapi bagaimana cinta uang. Ini maksudnya. Bagaimana cinta uang, dan pada akhirnya juga Lucifer itu atau antikris itu dia punya kekayaan uang. Uang itu ada uang yang baik dan uang yang tidak baik. Mulai dari uang yang modal dasarnya dibawa 10 perak itu. Yang dari 30 10 perak yang dibawa ke Rusia dari keturunan, dari keluarga darah turunan Judas. Jadi jangan bilang di Rusia itu tidak ada Israel, di sana ada Israel. Dan Tuhan tahu dan Tuhan kejar mereka di sana. Karena ini zaman-zaman penghakiman. Zaman-zaman dan Tuhan Maha tahu. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu, oh dari ini orang ini keturunan ini, Judas ini keturunannya ini. Sekarang keturunan mereka generasi ke-18 ada di sini, dunia bagian ini. Orang ini sudah jadi, Tuhan itu tahu. Manusia bisa sembunyikan. Mungkin dia sudah kulitnya beda apa semua, tapi Tuhan tahu siapa itu Israel yang berbuat dosa. Telah terlibat dalam perusakan Taman Eden, penyaliban Yesus, pembunuhan para rasul, para nabi. Siapa itu yang menginjak-injak kebenaran, firman Tuhan, pelanggaran hukum Taurat dilakukan. Haleluya. Masa penghakiman ini sekarang harus berdoa, pemulihan, penyucian, pemberesan dosa turun temurun. Nah, ini sudah mulai selesai Israel punya dosa-dosa. Saya cuma hanya sampaikan tentang bagaimana antikristus akan bekerja. Jadi itu menurut yang Bapak beritahukan kepada kami, yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Roh Bapak beritahukan kepada Roh Kristus beritahukan kepada kami dalam pelayanan doa kami. Lalu dari kami memberitahukan apa yang Tuhan bukakan lewat kami tentang kepala antikristus. Dia akan muncul dari sana, dari Rusia. Haleluya. Dan dia punya kaki tangannya itu, dia ada di seluruh dunia. Haleluya. Sekarang negara-negara akan gabung dengan dia, itu nanti pada saatnya akan gabung dengan dia. Antikris ekonomi dia akan terjadi di seluruh dunia, itu baru si antikris akan muncul dengan dia kekayaannya. Haleluya. Ya, seperti itu yang bisa kami sampaikan, sehingga apabila pada waktu itu datang, pada saat zaman itu, maka kita sudah harus tahu bahwa kita sudah bersiap-siap bahwa walaupun oleh karena nama Yesus membayar kita dengan uang berapa puluh miliar, berapa puluh ratusan miliar, jangan kau jual Yesus. Haleluya. Itu pertama. Yang kedua, walaupun mungkin terus menyangkal Yesus, kau tidak boleh menyangkal Yesus. Walaupun dong tembak sekalipun, kau tidak boleh menyangkal nama Yesus, nama Kristus Yesus Masih Adonai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya pertahanan iman rohani harus kepada Tuhan. Harus kepada Tuhan dan jaga kekudusan. Dan kalau sudah mengerti pengetahuan tentang menghadapi antikris dan cara kerja antikris, dia akan kerja melalui ini. Ini kalau kita sudah tahu, ya salah satu yang dia pakai yang terakhir itu adalah uang. Kalau chip 66 itu juga nanti dia pakai. Nanti tanam chip card. Tetapi kalau strategi itu kalau dia sudah tahu, dia bisa pakai. Kalau orang sudah tahu, itu nanti pakai lewat uang terakhirnya. Kalau orang bilang, sudah jangan tanam. Jangan, tidak boleh bodoh-bodoh tanam di dahi dengan di kepala. Ini orang sudah tahu semua. Iblis dia putar, dia punya strategi lain, dia akan pasang terakhirnya di uang. Haleluya. Jadi waspada di situ, dan kita juga semua harus waspada. Terus dia kita kan juga sudah menyebar di seluruh dunia. Gereja-gereja harus perhatikan sekarang. Kasihan umat-umat punya uang, umat-umat punya ini, tidak boleh cari uang di gereja. Sekarang bagaimana supaya
dengan alasan bilang kasih perpuluhan, kasih uang kolekte ini itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Haleluya. Haleluya. Itu tidak bisa sandiwara dan tidak bisa main-main dengan uang. Haleluya. Ya, jadi ini perlu hati-hati karena firman Tuhan itu dia mencatat menyangkut uang ini sudah isi dalam terlalu banyak. Haleluya. Jadi ini harus tong hati-hati. Ya, bila perlu kita melayani dengan berkat yang ada pada kita. Kita melayani berkat yang ada pada kita. Haleluya. Supaya ketika zaman itu datang dan ketika pada zaman sepertiga dari bintang-bintang pada waktu berguguran nanti, supaya kita tidak kena, ya kita tidak masuk dalam digugurkannya, masuk dalam guguran itu. Digugurkan, ada sepertiga akan digugurkan bintang-bintang di langit. Itu Tuhan perlihatkan kami, bagian itu juga Tuhan sudah siapkan. Tuhan perlihatkan kami itu ular naga itu dia pun ada juga. Bagian setan bagian ini dia pekerja juga ada. Nanti sepertiga dari bintang-bintang di langit akan diturunkan, digugurkan. Nah, bagian ini juga hati-hati. Haleluya. Sekarang hampir semua denominasi gereja di seluruh dunia itu dia pecah-pecah karena apa? Ada dua. Satu itu mau jadi pemimpin, yang kedua adalah mau jadi gara-gara uang ini sudah mamun ini. Lebih banyak itu mamun uang. Yang kedua adalah mau jadi pemimpin. Yang ketiga adalah dari pengajaran-pengajaran yang banyak menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga muncullah banyak macam bentuk denominasi gereja, organisasi seluruh dunia. Itu sekarang sudah berapa ribu itu sudah masuk. Tapi nanti semua kembali dari tubuh Kristus kembali ke tubuh Kristus. Karena akan ada dua saja, tubuh Kristus dan antikristus. Haleluya. Tubuh Kristus dan antikristus. Itu saja, tidak ada lain. Dengan demikian kita yang berbaris dalam gereja Tuhan tubuh Amasya, kita sudah harus mulai membedakan atau mengetahui pengetahuan tentang antikris. Dia akan muncul dari mana. Harus Tuhan juga berdoa, tanya-tanya Tuhan, kalau apa yang kami sampaikan ini mungkin dirasa tidak percaya karena tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh hamba Tuhan lain, atau pemahaman mereka, penafsiran mereka tentang antikris, dia akan muncul dari Roma atau Eropa atau mana, mungkin tidak sesuai seperti itu, akhirnya berbeda pendapat, selisih. Oke saja. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan hidup. Yesus itu hidup. Kita punya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu hidup. Kita harus bangun komunikasi, tanya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, apa benar atau tidak. Kita berdoa. Haleluya. Kita kaji, mungkin mengadakan riset penelitian ke Rusia. Haleluya. Ke berbagai negara. Haleluya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan. Kiranya semua orang yang mendengarkan channel ini supaya bisa berwaspada, berhati-hati menghadapi dunia kersaman, terutama perangkap-perangkap di bagian uang. Ini harus hati-hati karena ini banyak uang-uang yang baik tidak baik sudah beredar di seluruh dunia. Ada uang yang macam sekarang yang dipakai yang kemarin ada hamba Tuhan satu, ada anak kuliah satu yang dia bersaksi tentang di Jayapura antikris sudah masuk itu. Jadi per bulan itu dibayar berapa itu? Per bulan kah, per hari kah, per bulan itu? Dia punya uang jadi bisa bayar. Semua tua muda besar kecil harus ikut dia punya mau. Jadi mereka masuk dong punya itu. Untung perempuan ini dia diselamatkan oleh malaikat pada saat itu. Tapi dia mengetahui kegiatan jahat itu sudah dari Jayapura. Sudah dari Surabaya. Ada beberapa sudah masuk. Ini jadi dia terakhir tidak main lewat uang, yang penting dapat uang. Nah ini banyak terjebak dan perempuan ini dia sudah bersaksi, anak Tuhan ini dia bersaksi bahwa hampir kebanyakan orang Papua sudah masuk di lingkaran ini. Ini hati-hati. Ya ini hati-hati, ada banyak uang yang dari antikris sedang berjalan dengan dia menyedarkan uang untuk ikut kelompok-kelompok sedang terjadi di mana-mana di dalam roh, dan kesaksiannya dari Jayapura itu salah satunya itu akan menawan adalah uang. Ini hati-hati. Haleluya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, bahwa
haleluya, bahwa Tuhan juga berikan kesempatan kepada antikris untuk menguji gereja. Apakah orang Kristen dari berbagai denominasi gereja itu mereka betul-betul sungguh mengasihi Tuhan, atau mereka betul-betul mengasihi uang? Mereka betul-betul mengasihi Tuhan, atau mereka betul-betul mengasihi barang? Mereka betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan lebih dulu sudah mencintai manusia, telah berkorban mati di atas kayu salib untuk membeli kita. Haleluya. Dengan demikian Tuhan berikan kesempatan kepada ujian kepada si antikris akan keluar dengan dia punya rupa-rupanya untuk menguji umat orang Kristen, untuk menyucikan gereja, untuk memperkuat iman melalui kegiatan ini. Sepertiga atau berapa akan masuk ke sana, berapa akan bertahan dalam iman kepada Kristus Yesus Al-Masih Adonai. Demikian bisa yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anda telah mengikuti channel kami. Terima kasih, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai, hamba sudah sampaikan firman Tuhan tentang Bapa dalam nama Rama-Rama rahasia duraka, pekerjaan neraka si duraka yang akan bekerja dan telah bekerja dan akan bekerja terus Bapa dan akan diberikan kesempatan juga kepada si penduraka ini untuk menguji gereja di akhir zaman. Dengan demikian setiap orang yang sekarang ini sedang sedang dia mengikuti dan sedang dia setia kepada Engkau, biarlah mereka semakin setia kepada Engkau Bapa. Setiap orang yang mendengarkan channel ini, Kau memberkati mereka sehingga mereka juga bersiap-siap berjaga-jaga Bapa, dan berawas-awas dalam pelayanan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Setiap orang yang menentang akan pengajaran ini Bapa, dalam nama malaikat Tuhan yang pedang dan dalam menyambar, haleluya, yang melintang patah memeleh putus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena ini waktu sudah dekat. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat, yang melintang patah memeleh putus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk mempercepat Bapa, dalam nama Bapa semakin hari semakin orang percaya dalam nama Bapa, dan akan diikuti juga dengan Bapa 7 pokor, 7 meterai dan 7 sangkakala. Terima kasih Bapa, terima kasih karena waktu sudah dekat, waktu sudah singkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Kami percaya, kami tidak percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin.